Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Dr. Sarbini MAG selaku dosen pengampu mata kuliah hadis dan teman-temanku semua yang insya Allah saya banggakan. Izinkanlah saya di sini untuk menjelaskan tentang kewajiban berdakwah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Azhari Ramadan, mahasiswa prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta. Langsung saja kita ke pendahuluan. Dakwah dalam arti luas adalah kewajiban yang harus dipikul oleh setiap umat Islam. Tidak boleh seorang muslim pun menghindarkan diri dari aktivitas dakwah. Dakwah dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu syarat mutlak bagi kesempurnaan dan keselamatan hidup masyarakat. Ini adalah kewajiban manusia yang memiliki kodrat fitrah sebagai makhluk social being atau makhluk sosial. Pendapat ulama tentang kewajiban berdakwah. Ada pandangan dari golongan ulama mengenai dasar hukum berdakwah. Pada salah satu sisi, ada yang beranggapan bahwa dasar hukum dakwah itu adalah fardu ain, yaitu yang setiap umat muslim wajib melaksanakan aktivitas dakwah. Dasar ini berpijak pada firman Allah surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmatil wal mau'idatil hasanah wajadilhu billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Surat An-Nahl ayat 125. Menurut aturan usul fikih, amar menjadi perintah wajib yang harus dipatuhi selama tidak ada dalil-dalil lain yang memalingkan dari wajib itu kepada sunat dan lain-lainnya. Oleh karena itu, menurut firman ini, hukum dari berdakwah adalah fardu ain bagi seluruh umat Islam tanpa terkecuali. Sedangkan hukum dakwah yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu hukum ini tidak membebankan dakwah sebagai suatu kewajiban setiap umat muslim, tetapi hanya dikenakan kepada sebagian dari golongan umat Islam saja. Apabila sebagian dari mereka telah melakukan dakwah, maka sebagian dari golongan tersebut tidak wajib untuk melakukan dakwah. Dasar hukum ini berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 104 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takun minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan jadilah kamu segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada berbuat baik, dan mencegah atau melarang orang berbuat tidak baik, dan mereka itulah
orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 104. Menanggapi dua hukum yang ada di atas, ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa kedua hukum tersebut dapat berlaku apabila yang dalam suatu kaum belum ada yang melakukan aktivitas dakwah. Maka setiap orang Islam yang menempati wilayah tersebut wajib melaksanakan kegiatan dakwah sesuai dengan kemampuannya demi mencegah sesuatu yang mungkar dan menciptakan suatu kebaikan. Namun apabila dalam suatu kaum sudah ada sekelompok umat yang telah paham dan melakukan dakwah Islam, maka hukumnya yaitu hukum kedua, fardu kifayah, di mana sebagian umat Islam yang lain dalam wilayah tersebut tidak terkena hukum wajib ain untuk melakukan aktivitas dakwah. Sejarah aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah sudah cukup lama dilakukan. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul dan dilanjutkan oleh umatnya hingga saat ini. Pada awalnya dakwah ini dipahami hanyalah tugas yang sederhana, yakni kewajiban untuk menyampaikan apa yang diterima. Hal ini dipahami dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi balighu ani walau ayat, yaitu sampaikanlah dariku walau satu ayat. Itu sebabnya aktivitas dakwah memang harus berangkat dari kesadaran pribadi yang dilakukan oleh orang per orang dengan kemampuan minimal dari siapa saja yang dapat melakukan dakwah tersebut. Di sini saya akan membacakan teks hadis tentang kewajiban menyampaikan Al-Quran dalam berdakwah meski hanya satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Hashim ad-Dahaku bin Makhlad akhbarana al-Auza. Haddatsana Hasan bin Atiyah an Abi Kabsah an Abdillah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayatan wa haddisu an bani Israila wala jaroja wa man kazaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa'u maka adahu minan nar. Yang artinya, telah bercerita kepada kami Abu Hashim Abdul Dallahak bin Makhlad telah mengabarkan kepada kami, Al-Auza'i telah bercerita kepada kami, Hasan bin Atiyah dari Abi Kabsyah dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel dan itu tidak apa. Dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Hadis Sahih Bukhari nomor 3202. Di sini saya akan membacakan beberapa lafaz dari hadis tersebut beserta artinya. Balighu yang artinya sampaikan, anni dariku, walau ayatan walau satu ayat, wahadisu ceritakanlah, muta'ammidan sengaja, fal yatabawwa'u bersiap-siaplah. Berdakwah tidak harus melakukannya di atas mimbar, kita memberikan materi dan sebagainya, karena dakwah bisa dilakukan siapa saja. Yang penting kita tetap menjaga nilai-nilai keislaman itu sendiri. Tidak harus menjadi seorang ustadz. Anda berkarir sebagai misalnya seorang PNS ataupun pedagang, misalnya Anda
mengajak kepada kebaikan itu juga suatu kegiatan yang dakwah ya. Dakwah itu pada dasarnya bersifat persuasif, ajakan, bukannya koersif. Karena kalau kita mengajak seseorang itu dengan secara paksa itu tidak akan berhasil, karena pada dasarnya manusia itu suka disentuh hatinya, bukan dicitak palanya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pesan dari hadis tersebut, yaitu yang pertama, sampaikan dariku meski satu ayat. Pertama, sahabat diminta menyampaikan penjelasan Rasul kepada yang tidak hadir atau tidak mendengar langsung dari Rasul, agar mereka juga tahu apa penjelasan dari Rasul. Meski seorang sahabat hanya mendengar satu ayat, tapi kalau satu ayat itu tidak diketahui oleh yang lain, maka sampaikanlah. Yang kedua, hadis di atas mengabarkan bahwa info yang disebar itu bukan hanya dari Rasul saja, tetapi dari Bani Israel juga. Hadis ini sesungguhnya mengajarkan kita tentang pentingnya memberikan keseimbangan info. Mentang-mentang tidak suka dengan kelompok tertentu, maka dalil bantahan mereka kita sembunyikan. Ini tidak benar, dikarenakan info dari Bani Israel saja, kata Nabi, tidak mengapa. Diceritakan sebagaimana para sahabat menceritakan penjelasan ayat dari Nabi. Disinilah tingginya muatan moral dari Nabi masalah penyebaran informasi ini. Yang ketiga, ada satu larangan dalam hadis di atas, yaitu kita jangan bohong atas nama Rasul atau mengada-ngada cerita bahwa Rasul bilang begini, Rasul bilang begitu, padahal aslinya tidak benar. Bohong itu padahal sudah dosa, apalagi kita membawa Rasul kan. Nama-nama Rasul kita bawa untuk berbohong. Melakukan dusta atas nama Rasul di sini tertulis akan dijamin masuk neraka, seperti yang disebutkan dalam bagian akhir hadis di atas. Membaca teks lengkap dan memahami konteks secara syarh hadis tersebut, maka kita akan memperoleh pemahaman menyeluruh bahwa hadis di atas bukan bermakna boleh bertakwa, apalagi mengeluarkan fatwa cuma dengan modal satu ayat saja. Menyampaikan berita info itu tidak sama dengan menyampaikan kandungan atau tafsir ayat Al-Quran. Ibaratnya bagian humas dengan bagian likbang itu jelas berbeda. Yang satu cuma meneruskan info, yang satu lagi mengkaji dan meneliti info tersebut. Dan di sini analisis hadis. Hadis di atas menegaskan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan semua kaum muslimin baik lelaki ataupun perempuan untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Karena hanya dengan dakwahlah agama Islam dapat dikembangkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam sejarah, perintah berdakwah ini pernah ditegaskan oleh Nabi pada waktu khutbah Haji Wada. Rasulullah menyampaikan pesan kepada jamaah yang mengikuti haji untuk menyampaikan orang yang tidak mengikuti Haji Wada. Isi pesannya adalah untuk senantiasa menjadikan Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah. Tegasnya, setiap muslim diperintahkan untuk menyampaikan ilmu yang diketahui sekecil apapun. Siapa tahu dari sedikit ilmu itu kita dapat memberikan manfaat dan menjadi sebab hidayah orang lain. Berdasarkan hadis tersebut dapat dipahami bahwa dakwah adalah tugas mulia yang dilaksanakan tidak hanya kaum lelaki tetapi juga kaum perempuan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan itu mencakup yang dimiliki oleh pelaksana dakwah untuk menyampaikan ajaran agama kepada umat manusia. Siapa saja yang memiliki pengetahuan, maka wajib atasnya menyampaikan dakwah. Itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf sebesar-besarnya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.